Perkenalkan, nama lengkap saya Dorothea Ansulatrix Manuni dengan NIM 19030300066, kelas B, mahasiswi Sosiologi semester 5, mata kuliah Gerakan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video ini, saya akan membacakan terjemahan dari sebuah buku dengan judul asli Rethinking the Black Freedom Movement, yang apabila diterjemahkan menjadi memikirkan kembali gerakan kebebasan orang kulit hitam. Buku ini ditulis oleh Yahur Williams yang merupakan seorang profesor sejarah dan dekan Sekolah Tinggi Seni dan Sains di Universitas Fairfield. Para pendahulu dan asal-usul hak sipil dan pergerakan kekuatan orang kulit hitam. Keadilan tidak pernah diberikan. Keadilan dituntut dan perjuangan harus terus berlanjut karena kebebasan tidak pernah menjadi fakta final, tetapi proses yang terus berkelanjutan dari hubungan manusia, sosial, ekonomi, politik, dan agama yang semakin tinggi dan semakin tinggi. Ini merupakan pendapat dari A. Philip Randolph. Hak-hak sipil dan gerakan kekuatan orang kulit hitam menempati tempat yang unik dalam sejarah Amerika baru-baru ini. Mereka telah menjadi latar belakang percakapan berkelanjutan tentang ras dan demokrasi yang berupaya mengkontekstualkan perjuangan bangsa yang berkelanjutan untuk mendamaikan unsur-unsur kesenjangan ras dengan kemenangan yang tampaknya tidak sah atas sistem politik yang diskriminatif dengan pemisahan ras dengan tujuan untuk melindungi hak-hak istimewa dari suatu ras tertentu atau apartheid hukum selama tahun 1960-an. Mahkamah Agung menolak Undang-Undang Hak Suara tahun 1965 yang dirancang untuk melindungi hak suara orang kulit hitam, memunculkan keprihatinan serius di antara para mantan aktivis gerakan mengenai stabilitas dan warisan perubahan yang mereka perjuangkan untuk menang, mengajukan banding ke Kongres setelah keputusan pengadilan di Shelby County v. Holder untuk menetapkan kembali bagian-bagian itu yang terkena. Anggota Kongres Georgia dan aktivis hak sipil lama, John Lewis mengamati, orang tidak boleh lupa bahwa bekas luka dan noda dari rasisme masih tertanam kuat di setiap sudut, di setiap serat dalam masyarakat Amerika, bahkan ketika menyangkut politik kita. Merujuk kakek buyutnya yang dia catat telah menjadi budak dan menjadi pemilih terdaftar. Selama rekonstruksi, Lewis mengikat kemenangan hak sipil di zamannya dengan banyak sejarah panjang perjuangan untuk mengakhiri perbudakan dan mempertahankan perlindungan bagi hak sipil Afrika Amerika sampai hari ini. Secara tradisional, para ilmuwan memperlakukan gerakan ini terutama sebagai fenomena gerakan selatan yang menetapkan tanggalnya pada periode antara tahun 1954 dan 1968, kira-kira dari keputusan Mahkamah Agung dalam Brown v. Board of Education hingga pembunuhan pendeta Dr. Martin Luther King di Memphis. Sosiolog Alden Morris mengatakan protes terorganisir melawan dominasi kulit putih selalu menjadi salah satu dari landasan pengalaman kulit hitam. Bahkan dalam studi khusus tentang gerakan tersebut, para sarjana dengan cepat mengakui bahwa sementara periode pasca perang menyaksikan berkembangnya perlawanan terhadap apartheid di Amerika, akar perlawanan itu jauh lebih dalam. Munculnya Black Power Movement, sebuah gerakan paralel yang berusaha untuk membangun identitas budaya kulit hitam yang berbeda, serta institusi dan ikatan kulit hitam yang independen dengan orang-orang atau keturunan Afrika di seluruh dunia. Konstruksi kewarganegaraan ini tidak mungkin tanpa perang sipil. Antara tahun 1861 dan tahun 1865 terjadi konflik atas persaingan ekonomi, sosial, dan sistem politik yang berakar dalam perbudakan.
Sebelum perang, keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat di Droddsor tahun 1858 menyatakan bahwa orang-orang keturunan Afrika tidak dimaksudkan dimasukkan di bawah kata warga negara dalam konstitusi. Dengan berakhirnya perang, terdapat optimisme bahwa Serikat tidak hanya menghapus perbudakan, tetapi juga memperluas kewarganegaraan orang-orang yang telah dimerdekakan. Setelah perang ada 3 amandemen konstitusi baru, yaitu penghapusan perbudakan, memberikan kewarganegaraan, dan melarang diskriminasi. Namun kenyataannya, amandemen baru itu ternyata tidak cukup menentang naiknya supremasi orang kulit putih. Hasilnya terutama di selatan adalah kebebasan semu yang menurunkan Amerika menjadi kewarganegaraan kelas 2. Dan sesudahnya, Mahkamah Agung Amerika Serikat secara sistematis membongkar banyak perlindungan yang diberikan oleh Kongres Republik Radikal untuk melindungi hak-hak sipil orang Afrika Amerika, dimulai dengan kasus pembantaian pada tahun 1873. Orang Afrika Amerika jauh dari pasif dalam menanggapi serangan atas kebebasan mereka. Puluhan ribu orang meninggalkan Jim Crow Selatan awal dari migrasi besar antara tahun 1900 dan 1970. Yang lain lebih vokal dalam perlawanan mereka. Selama bertahun-tahun dan beberapa dekade sesudah perang, sejumlah editor surat kabar Afrika Amerika, pemimpin sipil, dan menteri berbicara menentang upaya untuk membatasi kewarganegaraan kulit hitam. Sebagai contoh, seorang mantan uskup dan veteran perang sipil, Henry McNeill Turner, secara tajam mengkritik Mahkamah Agung Amerika Serikat karena keputusannya atas hak-hak sipil pada tahun 1883 yang menjatuhkan Undang-Undang Hak-Hak Sipil tahun 1875. Pada tahun 1890 hingga 1920-an, aktivis wanita Afrika Amerika mengorganisasi ratusan klub wanita Afrika di Amerika yang mencakup dari 150 dari kota Chicago saja. Klub ini menangani sejumlah isu yang terkait dengan masyarakat kulit hitam untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi masyarakat Afrika Amerika dan beberapa kegiatan lainnya. Setahun sebelum terbentuknya NACW atau National Association of Colored Women's Club, seorang pendidik Afrika Amerika, Booker T. Washington, berharap untuk mengukir ceruk ekonomi bagi orang Afrika Amerika yang tidak menjadi ancaman terhadap supremasi kulit putih. Fitur lain dari pemikiran Washington mengenai kemandirian ekonomi juga berlangsung lama kemudian dalam kelompok-kelompok seperti Nation of Islam. Di banyak komunitas ini, segregasi didirikan bukan oleh hukum, tetapi adat. Namun setelah Plessy, lebih bentuk-bentuk segregasi yang jelas diperlakukan bahkan di daerah-daerah di mana orang Afrika Amerika telah menikmati persamaan hak. Aksi langsung tanpa kekerasan menciptakan sebuah krisis dan menumbuhkan ketegangan sedemikian rupa, sehingga komunitas yang terus-menerus menolak untuk bernegosiasi dipaksa untuk menghadapi masalah tersebut. Kutipan saya mengenai penciptaan ketegangan mungkin terdengar agak mengejutkan, tetapi saya harus mengakui bahwa saya tidak takut dengan kata ketegangan. Saya dengan sungguh-sungguh menentang kekerasan ketegangan, tetapi ada jenis ketegangan konstruktif dan non-kekerasan yang diperlukan untuk pertumbuhan. Ini merupakan kutipan dari Martin Luther King dalam bukunya Surat dari Penjara Birmingham pada tahun 1963. Dalam studi terobosannya tentang gerakan hak sipil di Mississippi, I've Got the Light of Freedom, sejarawan Charles Payne berpendapat bahwa gerakan muncul dari dua tradisi yang berbeda. Akibat dari perang sipil, orang-orang menaruh harapan dan iman mereka pada perundang-undangan baru yang mereka anggap akan bisa menghancurkan hukum dan kebiasaan yang tidak adil dan menjamin kesetaraan mutlak di bawah hukum.
Bagi Dr. King dan banyak lainnya, Undang-Undang Nasional yang baru menegaskan hak sipil Afrika Amerika adalah tolok ukur nyata dari gerakan kemajuan. Meskipun demonstrasi terjadi di seluruh Amerika Serikat, umumnya berfokus pada pertempuran utama yang terkait dengan organisasi besar seperti SNCC dan pemimpin seperti pendeta Dr. Martin Luther King. Ini termasuk boikot bus Montgomery pada tahun 1955, integrasi Little Rock Central High School di Arkansas, aksi duduk tahun 1960-an, dan Freedom Rides berikutnya, gerakan Albany pada tahun 1962, Birmingham, Alabama pada tahun 1963, kebebasan musim panas tahun 1964, atau Summer Freedom, Alabama pada tahun 1965, Meredith March pada tahun 1966, kampanye Chicago pada tahun 1966, dan Memphis pada tahun 1968. Keputusan bulat Mahkamah Agung dalam Brown v. Board of Education menjadi landasan peluncuran untuk pertempuran utama ini. Kekuatan hitam memberikan kekuatan kepada orang-orang yang tidak memiliki kekuatan untuk menentukan takdir mereka. Ini merupakan kutipan dari Huey Newton. Sebagai wanita kulit hitam, politik dan afiliasi politik saya terikat dan mengalir dari partisipasi dalam perjuangan rakyat saya untuk pembebasan dan dengan perjuangan orang-orang tertindas di seluruh dunia melawan imperialisme Amerika. Angela Davis. Selama bertahun-tahun, para sarjana berusaha untuk menunjukkan dengan tepat asal-usul kekuatan kulit hitam di sebuah momen, bukan sebagai gerakan berkelanjutan. Pada intinya, gerakan hak sipil adalah tentang inklusi, berfokus pada memenangkan peluang bagi orang Afrika Amerika untuk mengklaim tempat yang layak dalam sistem politik Amerika. Jauh dari monolitik, sejarawan William Vanderburg mencatat bahwa semangat esensial Black Power adalah produk dari generasi kulit hitam yang berurusan dengan ketidakberdayaan untuk bertahan hidup. Meski dikecam sebagai gerakan separatis, pendukung Black Power mengejar tujuannya dengan berbagai cara. Tak kalah penting, ada sejumlah wanita yang menemukan identitas dan tujuan hidup, mengisi pangkat dan posisi kepemimpinan dalam organisasi hak sipil di seluruh negeri. Penyanyi Paul Robeson dalam kesaksiannya menyatakan, apa yang sangat jelas hari ini adalah bahwa 900 juta orang kulit berwarna lainnya telah menyatakan kepada Anda bahwa mereka tidak akan melakukannya. 400 juta di India dan jutaan di mana-mana telah memberitahu Anda dengan tepat bahwa orang kulit berwarna tidak akan mati untuk siapapun. Mereka akan mati untuk kemerdekaan mereka. Kita tidak berurusan dengan 15 juta orang kulit berwarna, kita berurusan dengan ratusan juta. Black Power memiliki akar yang dalam yang terjadi di era pasca Perang Dunia II. Black Power menerapkan taktik non-kekerasan dalam memperjuangkan kebebasan kulit hitam pada tahun 1950 dan 1960-an. Inspirasi adalah hal yang aneh, terkadang terjadi begitu saja seperti cahaya. Ini menurut Nina Simone pada tahun 1969. Jadi semua seni adalah propaganda dan harus selalu ada, terlepas dari ratapan kaum Puritan. Saya berdiri dengan sangat tidak tahu malu dan mengatakan bahwa seni apapun yang saya miliki untuk menulis adalah selalu digunakan untuk propaganda, untuk mendapatkan hak orang kulit hitam untuk mencintai dan menikmati. Saya tidak peduli dengan seni apapun yang tidak digunakan untuk propaganda. Menurut W.E.B. Du Bois pada tahun 1926. Perjuangan kebebasan kulit hitam tahun 1950-an dan 1960-an terlihat jelas di perubahan politik yang mereka lakukan,
maupun budaya yang mereka hasilkan. Selain mengubah lanskap politik negara, mereka mempengaruhi bahasa, musik, fashion, dan seni. Gaya rambut supremes yang diluruskan sesuai dengan standar kecantikan utama kulit putih. Namun tahun-tahun sebelumnya, Nina Simone mulai memakai rambutnya secara alami, membiarkannya tumbuh menjadi afro. Pada saat itu populer gaya rambut yang menjadi identik dengan Black Power dan penolakan terhadap norma kecantikan. Dia sering muncul di konsernya dengan gaya yang elegan, menggunakan gaun Afrika dengan rambutnya dikepang erat dalam gaya yang menggugah wanita Afrika. Kembali ke tahun 1940-an, sejumlah seniman dan penulisan seperti Richard Wright, bukunya Native Son pada tahun 1940, Lorraine Hansberry, A Rising in the Sun tahun 1959, dan Ralph Ellison, Invisible Man tahun 1952, menghasilkan karya dan drama yang mendukung argumen yang dibuat oleh Du Bois dan Harrison bahwa seniman kulit hitam memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan karya yang sadar sosial dan diarahkan pada kemajuan ras. Politik kehormatan yang mendorong orang Afrika Amerika untuk menampilkan diri mereka sebagai orang yang bermartabat dan tidak mengancam, setiap saat memberi jalan ke bentuk yang lebih agresif, berbicara dan berpakaian yang mengagungkan perbedaan budaya dan menentang gagasan tentang kehormatan kelas menengah kulit putih sebagai tolok ukur yang digunakan oleh orang kulit berwarna akan dinilai. Penyelenggara dalam gerakan hak sipil dan Black Power sering kabur batas antara politik dan iman. Pendeta Afrika Amerika yang menonjol dalam kedua gerakan dan terbukti mahir dalam memasukkan teks-teks agama untuk pembebasan orang kulit hitam. Pendeta Dr. King dengan terampil menggunakan teks-teks Alkitabiah untuk menentang pendeta kulit putih untuk mendukung integrasi atas nama niat baik manusia. Pemimpin agama lainnya mengejar tujuan yang berbeda. Terima kasih.